Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Teh Nabila Kamila Tunis STP selaku pemateri training for muslimah edisi kelas tahsin. Yang kami hormati Teh Rasti Maulida selaku Kepala Departemen Keputiran LDK Muflis Kabinet Al-Iltizam periode 2023-2024 beserta jajaran serta peserta tahsin yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. Saya selaku MC mengucapkan selamat datang dalam kegiatan training for muslimah edisi kelas tahsin dengan tema membaca Al-Quran yang baik dan benar dengan memperhatikan tajwid dan makharijul huruf. Sebelum memasuki kegiatan pada hari ini, perkenalkanlah saya, Vidya, selaku MC untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan tilawah Al-Quran. Ketiga, penyampaian pemateri. Keempat, sesi tanya jawab dan pembacaan kesimpulan. Kelima, pembacaan doa, foto bersama, dan penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita awali kegiatan pada malam ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan tilawah Al-Quran kepada Ukhti Nabiah, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan tilawah Al-Quran pada malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi famsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil umil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu wa qila awzid alaihi wa rattilil qur'an tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu waqa'aw wa aqwamu qila Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat ngasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ukhti Nadia. Semoga yang baca dan mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, kepada peserta tasin, harap membuka kamera ya, karena merupakan salah satu adab thalabul ilmi. Oke, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Teh Nabil, tapi sebelumnya kita bacakan dulu ya CV dari Teh Nabil. Eh, Baik, terima kasih operator. Bernama lengkap Nabila Kamila Tonisa STP, yang lahir di Tasikmalaya 5 September 1997 dengan riwayat pendidikan 2003 sampai 2009 SDN Bojong Satu Tasikmalaya, 2009 sampai 2012 SMP 5 Tasikmalaya, 2012 sampai 2015 SMK Bina Vokasi Indonesia jurusan Kimia Analis, 2017 sampai 2021 Universitas Juanda Bogor jurusan Teknologi Pangan dan Gizi. Pengalaman kerjanya 2014 internship Quality Control PT Bintang 7, 2019 sampai 2017 Research and Development Analyst PT Peridam Pharma Tbk, 2018 sampai sekarang guru sekolah Islam Ibnu Hajar, 2020 internship Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor dan asisten dosen praktikum mata kuliah analisa pangan, 2021 asisten dosen praktikum mata kuliah kimia analitik dan mata kuliah TPPH, 2021 sampai sekarang tutor rumah belajar Rasi Bintang dan rumah Quran An-Nahl, 2022 sampai sekarang staf pendamping LPH Salman ITB. Dengan pengalaman organisasi 2016 sampai 2021 admin desain and kreatif Laskar Sedekah Jakarta, 2017 sampai 2021 Bendahara ANN wilayah Tasikmalaya, 2018 sampai 2019 staf Humas Lingkar Studi Pers Unida, Sekretaris Departemen Kaderisasi Kami Unida, staf bidang CDPM FIPHAL, 2019 sampai 2020 Kepala Departemen Sosial Masyarakat Kami Unida, Kepala Biro Kajian dan Isu Keumatan LDK Muhlis, 2020 sampai 2021 Kepala Departemen Soskomat LDK Muhlis, 2021 sampai 2022 Sekretaris Departemen Kaderisasi Kami Unida, Majelis Syuro Organisasi LDK Muhlis, 2022 sampai 2003 Tim Media NASA dan School of Society Salman ITB, 2021 sampai sekarang Tim Manajemen Kemuslihan Negeri Buku, Tim Media dan Desain Kreatif Teman Curhat, Tim Teknis Calon Emak Milenial, 2022 sampai sekarang Kepala Bidang Pembinaan dan Kaderisasi Kami Bogor. Achievement-nya ada harapan 1 LKS Biologi Kota Tasikmalaya 2015, juara 3 Unida Bersolawat 2017, guru teladan Stephen Inklusi 2018 dan 2019, guru juara 2 guru menulis konseling SIHA 2019, juara 1 lomba foto hari guru SIHA 2020 dan lain-lain. Wah, Masya Allah ya teman-teman dan peserta pasien mengenai isi CV dari Teh Nabil. Mungkin selanjutnya saya alihkan langsung ya ke Teh Nabil untuk memaparkan materi pasien. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum Teh Nabil. Oke, waalaikumsalam. Suaranya masuk nggak? Masuk Teh. Oke, maaf ya keluar masuk nih. Oke. Ya, gimana teman-teman kabarnya sehat?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, ini dari mana aja? Gimana Ibu MC? Gimana nih? Maaf tadi kan keluar nih jadi Tadi sudah dibacakan isi CV dari Teh Nabil dan saya serahin ke Teteh. Terima kasih. Oke, langsung ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi wahdahu la syarika la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Al-hadits. Puja-puji hak milik Allah, salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda alam, pemimpin para nabi, penutup para utusan yang berkatan indah dan nikmatnya hingga saat ini, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, gimana ya? Oke, apa kabar teman-teman? Sehat ya semua ya? Tadi sudah Teteh sapa juga. Semoga selalu ada dalam keadaan sehat dan tentunya ada dalam perlindungan Allah serta kasih sayangnya Allah. Amin. Sebelum mulai Teteh mau sapa dulu teman-teman di sini. Apakah sudah ada ini ada totalnya berapa ya? 30. Sebentar. Kalau 30 dikurangi Teteh kan join 2, berarti ada 28. Nah, yang 28 ini pengurus semua kah atau ada kadernya yang lain atau bagaimana? Coba. Ada? Ada dari yang lain, Teh. Banyak juga dari yang lain. Oke. Suara Teteh putus-putus nggak, Dek? Enggak, Aman. Teh. Sejauh ini Tes. Suara Teteh putus-putus nggak, Dek? Aman, Teh. Aman, oke. Takutnya putus-putus. Nanti kalau putus-putus atau terlalu cepat dan lain-lain, boleh berkabar ya. Oke, alhamdulillah senang rasanya bisa ketemu lagi sama teman-teman di LDK Mukhlis Tercinta gitu ya. Meskipun ya oke, tes. Maaf ya keluar lagi. Suaranya masih aman nggak sekarang? Aman. Aman, oke. Ya senang rasanya Tata bisa berjumpa lagi sama teman-teman di LDK Mukhlis Tercinta gitu ya. Dalam keadaan sehat dan tentunya dalam majelis yang semoga Allah berkahi selalu, dan tentunya dengan semangat baru, semangat teman-teman untuk bisa hadir, dan tanpa Allah yang menggerakkan teman-teman, nggak mungkin teman-teman udah bisa ada di malam ini untuk hadir di Zoom meeting gitu kan. Nah, maka sebelum mulai semuanya, Teteh mau ngajak teman-teman untuk kita sama-sama meluruskan niat. Yuk kita lurusin niat. Untuk yang pertama kita niatkan untuk silaturahim. Kita niatkan untuk silaturahim. Di sini ada angkatan apa teh? Teteh kan angkatan 17 nih. Misalkan ada angkatan 20-nya, ada angkatan 18-nya, ada angkatan 18 nggak ada angkatan 20, ada angkatan 21, mungkin ada angkatan 22 gitu kan. Nah, niatkan silaturahim, semoga kalau kita niatkan silaturahim, Allah catat juga sebagai pahala kebaikan. Selain niatkan untuk silaturahim, silahkan niatkan juga untuk menuntut ilmu, bukan karena Teteh yang tahu, tapi kita sama-sama belajar, karena sejatinya ketika kita 18 ada, oh Masya Allah, siap. Karena sejatinya ketika kita
ketika teteh belajar sama ketika teteh menjadi istilahnya kan kalau di sini misalkan jadi pengisi kelasnya gitu ya. Ya, sejatinya ketika teteh menjadi pengisi kelas pun, teteh pun masih sama-sama belajar untuk terus-terusan nyari ilmu gitu. Nah, selain kita niatkan diri untuk silaturahim, niatkan diri untuk nyari ilmu, niatkan juga semuanya untuk kita nyari ridho Allah. Kita nggak pernah tahu lewat jalan mana Allah meridhoi usaha kita di dunia ini, gitu ya. Maka yuk luruskan niat. Setelah luruskan niat, teman-teman, oke, oh ada Teh Resi, Masya Allah. Waduh, oke. Nah, setelah kita luruskan niat segalanya hanya untuk Allah gitu ya. Yuk simak teman-teman yang bisa on cam silahkan on cam. Tapi tetap di mute dulu si audionya kecuali nanti mungkin teteh yang persilahkan untuk gabung audionya dan niatkan selalu untuk hadirkan selalu kemauan untuk aku ingin belajar, aku ingin bisa dan mungkin bagi teman-teman yang sudah belajar tahsin sebelumnya, mari kita sama-sama kosongkan gelas karena biasanya ketika kita tidak mengosongkan gelas yang ada dalam pikiran kita atau dalam tubuh kita, biasanya kita akan kesulitan menerima ilmu-ilmu yang mungkin nanti akan kita sama-sama dapatkan gitu ya. Oke teman-teman sebentar. Hujan izin kondisiin dulu sebentar. Oke, selanjutnya, nah kalau Tata dihubungi sama teman-teman di pengurus gitu ya, mau belajar tahsin teh, akhwat LDK. Nah, ada nggak di sini yang bukan akhwat LDK tapi gabung? Kalau ada boleh raise hand atau mungkin bersuara saya teh gitu. Ada? Bukan akhwat LDK tapi pengen gabung gitu. Ada? Oh, Teh Aulia Wulan yang tadi angkatan 14. Masya Allah, Miratu Sadia bukan anak LDK juga. Luar biasa, berarti teman-teman berkah dari Allah lah, teman-teman digerakkan hatinya untuk sama-sama datang sini karena biasanya karena aku bukan anggota LDK jadi enggan nih buat ikut gabung gitu atau malu untuk ikut gabung. Nah, terima kasih sama Allah karena ternyata Allah memilih teman-teman untuk bisa ikut gabung meskipun bukan anak LDK gitu kan. Karena sejatinya kelas-kelas yang ada di LDK, oh banyak teman dari Bandung, Masya Allah. Ini teman-teman dari Salman bukan? Oke. Sejatinya kan kegiatan LDK pun adalah kegiatan yang bukan dikhususkan diperuntukkan untuk teman-teman di luar LDK juga gitu. Oke, dari MK1 sih. Masya Allah, ternyata bukan kampus doang ya. Masya Allah, barakallah teman-teman pengurus muslim. Oke, nggak apa-apa dari manapun latar belakangnya, mau teman-teman lulusan SMK, mau masih kuliah, mau udah lulus, atau dari kampus lain, semoga kita bisa sama-sama belajar di sini. Oke, kalau Tata dihubungi sama pemateri, panitia, Tata dapat tor yang cukup banyak, yang kalau Teteh lihat pertemuan 1 bulan itu nggak akan cukup. Tuh ya. Ya, ada teman-teman sebelumnya yang pernah ikut kelas tahsin, boleh raise hand. Dimanapun, mau itu di sekolah, mau itu di lingkungan rumahnya atau dimanapun. Oke, Teh Rahma Alia, boleh. Teh Rahma Alia, wah Masya Allah banyak. Teh Rahma Alia, Rahma Nadia, Aida. Oke, Teteh boleh minta Rahma Aliyah nggak? Boleh bersuara. Teh Rahma Aliyah, Fani juga. Masya Allah banyak banget. Oh, luar biasa. Ya, boleh Teh Rahma Aliyah. Di mana belajarnya dan pakai metode apa? Rahma Amalia aku ya Teh. Aku bukan. Iya. Oh iya. Waktu itu sih belajarnya di SMK Teh. Cuma lewat metodenya apa aku kurang tahu karena gak dikasih tahu juga sebelumnya. Cuma pernah aja gitu. Oke. Oke, terima kasih Teh Rahma Aliyah. Masya Allah.
Afwan teman-teman, sepertinya Teh Nabil sedang kendala jaringan. Mari kita tunggu ya. Oke, maaf ya teman-teman, suara Teteh masuk lagi nggak? Masih Teh. Masuk Teh. Oke, siap. Oke, nggak apa-apa. Ini kebetulan di daerah Teteh lagi hujan, jadi kayaknya agak kurang ini nih. Oke, tadi Teh Rahma Alia. Sekarang Teteh mau Nawang. Boleh Nawang buka mic-nya. Pernah belajar tahsin di mana dan pakai metode apa? Pernah itu sekali teh waktu sama Teh Zulfa. Tapi Teh Zulfa sana itu bedah surat Al-Fatihah aja sih, teh. Nggak dikasih tahu metode juga. Oke, beda surat Al-Fatihah. Oke, atur nuhun Nawang. Yang lain ada lagi nggak ya? Cukup deh kayaknya ya. Oke, cukup. 2 orang insya Allah mewakili. Nah, alhamdulillah teman-teman tadi juga banyak yang raise hand, berarti dari teman-teman sudah banyak yang memang sudah mencoba untuk terus belajar Al-Quran gitu. Karena sejatinya sebetulnya ketika Teteh belajar sekarang gitu, sedikit cerita, Teteh belajar tahsin itu saat Teteh pesantren zaman SMK. Tapi ternyata ketika lulus SMK, Teteh dapat pekerjaan, terus terlebih ketika Teteh mengajar, oh ternyata banyak sekali yang harus Teteh betulkan. Dan akhirnya ketika Teteh mulai mengajar di Sekolah Islam Ibnu Hajar, di sekolah yang Teteh sekarang jadi guru, itu awalnya tahun 2018, ternyata Teteh memberanikan diri untuk mengulang semua yang Teteh pelajari dari dulu. Ibarat kata kalau dari ikromah ngulang lagi lah dari ikro 1 gitu. Karena apa? Karena ternyata oh masih banyak nih yang belum Teteh tahu gitu kan. Nah tadi Nawang bilang ada belajarnya Al-Fatihah doang gitu kan. Karena memang Al-Fatihah merupakan salah satu surat urgen yang harus kita betulkan makhrajnya, karena itu terpakai saat kita sholat gitu kan ya. Nah, oke. Teteh nggak akan lebih banyak, hari ini Teteh akan sedikit perkenalan aja mengenai metode yang akan kita pakai. Untuk praktek lebih jauhnya kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke, tapi Teteh sudah ingatkan ke bukan ingatkan, Teteh sudah request ke panitia di pertemuan pertama Teteh mau adakan assessment. Bagi teman-teman guru biasanya tahu apa itu assessment. Teteh pengen tahu kebutuhan belajar teman-teman di sini itu apa. Dengan cara apa? Dengan cara Teteh mau teman-teman nanti bacakan surat Al-Fatihah dulu masing-masing. Jadi Teteh tahu, oh ternyata di kelas ini tuh ternyata udah pada bagus nih makhorijul hurufnya. Oh berarti Teteh nggak akan bahas. Tapi kalau misalkan masih banyak makhorijul huruf yang salah, tajwid yang salah, oh berarti perlu Teteh bahas. Ya, jadi sebelum jauh kemana-mana, Teteh mau teman-teman untuk Teteh assessment dulu dengan cara membacakan surat Al-Fatihah ya. Oke, nah ketika Teteh dihubungi panitia pun Teteh menyampaikan bahwa kalau mau misalkan sama Teteh, paling Teteh bisanya metode UMI. Mungkin sebelumnya ada yang pernah belajar pakai metode UMI, karena metode pembelajaran Al-Quran itu banyak. Ya, banyak sekali. Bahkan Teteh dulu di pesantren aja belajar pakai 2 metode. Nah, ada metode Teteh pakainya metode Hidayatul Mustafid. Ya, itu di salah satu kitab, dan metode madrasah diniyah kayak waktu kita zaman sekolah agama gitu. Nah, sekarang kita pakai metode UMI sebetulnya banyak. Ada Jaziratul Hufaz, ada Tilawati, ada lagi pokoknya ya. Tapi yang akan Teteh lakukan, yang akan Teteh pakai adalah metode UMI dulu gitu ya. Nah, itu untuk metode UMI. Nah, apa itu metode UMI? Nanti lebih jauhnya, tapi sekarang Teteh mau assessment dulu. Jadi beberapa yang nanti namanya Teteh sebutkan, boleh nanti dibacakan terlebih dahulu. Bukan untuk dinilai, bukan untuk aku takut salah dan lain-lain, tapi silahkan teman-teman bacakan apa adanya aja dulu. Biar Teteh tahu kebutuhan kelas. Ya, siap ya? Teteh absen dulu ya. Teteh absen dari Ibu MC dulu aja. Coba Ibu MC silahkan dibacakan dulu surat Al-Fatihah yang biasa Ibu MC baca. Pada pegang Quran kan, atau mungkin Al-Fatihah udah hafal lah ya.
Ya, silakan Bu MC. Oke teh. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Oke, Masya Allah. Oke, untuk kesimpulan atau catatannya nanti Teteh rangkum semuanya aja ya. Yuk, selanjutnya Teteh boleh, ada yang mau mengajukan diri duluan nggak? Atau mau Teteh tunjuk? Mungkin ada yang Ini mau mau mengajukan diri? Ya, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Oke, Masya Allah. Ini siapa dipanggilnya Nurul, Sifa, atau Aulia? Ini Pak Teh. Sifa, oke. Yuk, yang lain ada yang mau mengajukan diri? Mau coba Teh. Boleh, boleh, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Teteh maaf masih di mute ya. Oh iya, afwan, astagfirullah. Oke, Teteh minta mungkin 3 orang lagi. Coba Teteh pilih ya. Yang tadi di luar LDK teh siapa? Aulia Wulan ya? Iya teh. Ya, boleh coba dibaca deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Oke,
Oke, Masya Allah. Yuk, dua orang lagi. Dua orang lagi. Siapa yang mau coba? Ajra. Ya, boleh Azra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, Masya Allah, Barakallah. Oke, Teh Resi mau coba. Silahkan, mangga Teh Resi. Wis, dibuka nih Qurannya Teh Resi. Sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Oke. Ya, siap. Ternyata ada yang mau nyoba lagi. Ya, silahkan. Teteh tidak membatasi. Kalau ada yang mau nyoba, boleh coba lagi. Sebelum nanti Teteh ulas ya. Boleh siapa tadi? Siapa? Maaf. Mai Risa, Felia. Oh, sambil dikenalin dong, kalian dari angkatan berapa gitu. Lupa Teteh harusnya dari yang pertama. Oh iya. Oh iya, oke. Mai Risa, Felia. Dipanggilnya siapa? Mai. Mai. Oh, kirain dibacanya Mei. Oke. Ya, boleh dibaca Mai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Oke, mangga Teh Nisa Aufa. Boleh sambil perkenalan ya. Bismillah, Teteh, mohon maaf, apakah suaranya terdengar? Ya. Izin ya untuk tidak mengaktifkan kamera gitu karena apa ya kalau diaktif tidak terdengar. Sebelumnya saya Nisa Aufa ya teteh semuanya dari UPI. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Oke, Masya Allah, Teh Nisa dari UPI. Semester berapa, Teh? Baru semester 4. Wah, Masya Allah. Coba bentar pengen tahu dapat info Tasin ini dari mana? Kebetulan dapat infonya dari grup tutorial gitu ya. Jadi ada salah satu kakak tingkat gitu di UPI yang sepertinya bergabung di organisasi ini gitu Teh. Jadi mau coba ikut latihan. Oke, Masya Allah. Barakallah ya Teh ya. Oke, Masya Allah teman-teman. Ada lagi yang mau nyoba? Kali aja ada yang mau nyoba satu lagi? Ada? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa teman-teman, tidak usah. Oh iya, siapa Teh Mae? Tante lupa manggilnya. Aduh, Marsina. Ya bukan? Iya, Marsina. Ya, boleh deh dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Kasih Teh. Allah. Siap, sama-sama alhamdulillah ya. Oke, cukup ya teman-teman. Insya Allah untuk asesmen awalnya Teteh cukupan sampai sini dulu. Mungkin beberapa ada yang memang perlu Teteh garis bawahi dulu ya. Ada beberapa yang harus digaris bawahi dan memang menjadi kebutuhan kelas kita ke depannya. Nah, yang perlu digaris bawahi dari yang tadi, Masya Allah ya, alhamdulillah sudah teman-teman sudah memberanikan diri untuk coba gitu ya. Karena kadang-kadang ketika belajar, yang Teteh rasakan, Teteh dulu pernah belajar disuruh baca sama ustadznya, Teteh nggak mau karena banyak orang. Entah itu takut salah, entah itu takut suaranya nggak enak, atau takut makronya salah, dan takut-takut yang lain. Tapi teman-teman, alhamdulillah, bahkan tadi bukan Teteh tunjuk ya, teman-teman yang memberanikan diri sendiri gitu ya, untuk langsung, Teh saya mau gitu ya. Insya Allah. Nah, untuk ini Teteh beri apresiasi terlebih dahulu gitu ya, barakallah. Nah, untuk catatannya, kalau yang Teteh tulis adalah tadi ada yang memang sudah makhrajnya sudah luar biasa gitu ya, tapi ada beberapa yang perlu Teteh garis bawahi. Yang pertama adalah istiqomah satu ayun atau dua alif. Ada panjang yang memang dibacanya panjang gitu. Ada bacaan yang dibacanya panjang, atau misalkan ada bacaan yang dibacanya sebetulnya hanya dua alif atau satu ayun gitu ya. Tapi teman-teman ada yang tadi bacanya kepanjangan atau terlalu pendek. Nah, nanti kita tentukan sendiri ukuran terlalu panjang itu kayak gimana dan ukuran terlalu pendek itu kayak gimana gitu ya. Lalu selanjutnya adalah pemberian hak tiap harokat. Pemberian hak tiap harokat itu maksudnya di beberapa yang berharokat dhammah atau kasroh, ada yang memang kurang memberikan harokatnya. Maksudnya kurang memberikan harokat tuh kayak gimana? Kalau alif itu, kalau fathah itu betul-betul dibuka a. Kalau kasroh diturunkan i gitu kan. Kalau dhammah itu kalau bahasa uminya itu mencoba mungkin belum terbiasa untuk menjaga untuk menyempurnakan si harokatnya. Nah, nanti kita sama-sama sempurnakan harokatnya ya. Gitu. Terus di tafhim tarkiknya lam lafaz Allah, terus di tafhim tarkiknya ro.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kedengarannya tebal, ada yang kedengarannya tipis, dan lain-lain gitu ya. Itu. Oke. Nah, teman-teman, insya Allah untuk asesmen awal ini menjadi dasar teteh ya untuk nanti kedepannya memberikan materi. Tapi sebelumnya, ini teteh sebetulnya mau share screen, tapi qadarullah masuk di laptopnya agak error. Tadinya teteh mau share screen pengenalan sedikit tentang metode UMI. Kenapa sih dinamakan UMI? Terus apa kelebihannya dengan yang lain gitu? Kenapa orang-orang banyak pakai metode UMI gitu ya? Nah, selain Aida dan siapa tadi yang pakai UMI? Ada yang pernah pakai metode UMI? Boleh komen. Atau mau raise hand juga boleh. Ada yang pernah pakai metode UMI? Anak di sekolah pakai metode UMI. Oke, Rahmana, dia sekolahnya di mana? Ngajar di SDIT Insan Karima. Oh iya, sama Bu Risa ya. Insya Allah. Oke, sama Bu Risa sama Kang Denny. Insya Allah. Oke, terus. Bentar. Teteh lupa. Ini yang kemarin ikut sertifikasi bukan? Iya, bareng kita teh. Satu angkatan. Kenapa ikut? Apa tuh? Atuh jangan, atuh. Ini mah. Nah, ini Teh Rahma ini dulu kemarin pas sertifikasinya bareng sama Teteh di UMI daerah. Kenapa ikut nih Teh Rahma nih? Harusnya yang jadi pemateri ambil dari Teh Rahma aja nih panitia. Beliau juga sama kayak Teteh waktu kemarin sertifikasinya. Atau nanti jadi badal Teteh, kalau Teteh nggak bisa Teh Rahma aja yang masuk. Insya Allah ya. Oke. Oke. Nah, ini ya laptopnya masih belum bersahabat ya. Teteh tadinya mau kirim PPT-nya tapi boro-boro PPT-nya ini diklik aja masih belum mau. Oke, nggak apa-apa. Nah, kenapa dinamakan metode UMI gitu ya? Yang pertama alasannya adalah UMI itu bermakna ibu, ya. Yang bahasa Arabnya itu dari asal katanya dari umun, yaitu yang ditambahkan dengan ya mutakalim. Iya, ini teteh mau copy PPT-nya masih belum bisa diklik laptop tetehnya. Maaf ya. Atau nanti kalau udah bisa diklik teteh kirim. Masih belum bisa diklik apa teh? PPT-nya. Laptopnya. Oke, maknanya ibu. Kenapa maknanya ibu? Nanti kita lebih jauh lagi. Terus selanjutnya adalah sebagai bentuk kita menghormati jasa ibu. Karena salah satu makhluk yang pertama kali mengajarkan kita di dunia adalah Umi atau ibu gitu ya. Ibulah yang mengajarkan kita banyak hal. Juga mengajarkan kita bahasa yang dari awal ketika kita lahir yang ngajarin kita bahasa itu ibu. Berkat bahasa yang ibu ajarkan, kita jadi tahu banyak hal. Makanya kenapa dinamakan Umi gitu kan. Terus yang ketiga adalah pendekatannya digunakan sesuai dengan pendekatan bahasa ibu. Nah, bahasa ibu tuh kayak gimana? Yang pertama adalah metodenya langsung, ngajarinya langsung. Kalau zaman dulu, zaman SD, mungkin teman-teman ada yang belajar alif teh jika perahu kayak perahu tah titiknya di bawah gitu, atau baso ada mangkok di bawahnya ada baso, atau tak tuh mangkok basonya 2, sa itu mangkok basonya 3. Nah, itu metode lain. Kalau metode Umi itu langsung ditentukan ini tak huruf kayak gini, ini huruf kayak gini, ini tak, dan lain-lain gitu ya. Sehingga yang diajarkan adalah langsung ini bentuknya dan ini namanya ini. Ketika kita bayi, apakah kita dikenalkan nih Dek ya, ini tuh yang bentuknya lonjong, ujungnya ada tutupnya, namanya botol. Dikenalkannya gitu nggak? Sama Umi kita kenal ini botol. Makanya kenapa biasanya anak-anak sampai usia 5 tahun itu kenal banget dengan bahasa ibunya. Karena ibunya ngajarinnya langsung, ini botol, ini pensil, enggak diarahin, ini botol tuh lonjong, ada tutupnya gitu kan.
Itu cara pengajaran Umi atau Ibu ketika kita dulu kecil gitu lah ya. Dan tidak banyak tidak banyak penjelasan gitu, cuma cukup diliatin ini A, ini B, ini ta. Gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah cara pendekatan bahasa Ibu itu adalah diulang-ulang. Ya. Sok ibu kita ketika dulu ngajarin kita mama gitu. Pasti diulang-ulang. Dek, mama, mama sampai kita bisa ngucapin. Begitupun dengan metode Umi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pendekatannya menggunakan kasih sayang yang tulus. Makanya nih teman-teman yang udah ngajar, mungkin yang ngajarnya pakai metode Umi, perlu kesabaran dan perlu menghadirkan hati biar anak-anak didik kita itu atau peserta kelas tahsinnya itu senang. Ibu kalau ngajarin kita kasih sayang atau cintanya tuh tulus, kerasa sama kita biasanya. Ya, biasanya teh enggak, ibu aku mau marah-marah, ya itu mah biasanya kalau kamunya udah gede dan susah diatur gitu. Tapi kalau ibu ketika kita bayi gitu ya, ketika kita masih kecil pasti ngajarinnya tuh kita nggak bisa nyebut mama kan pasti oke nggak apa-apa besok belajar lagi, atau pas lagi belajar ngerangkak iya nggak apa-apa besok belajar lagi. Kan nggak mungkin ada orang tuanya kayak nyebut mama aja susah, udah gitu kan, nggak ada kan. Nah tapi salah satu pendekatannya ibu itu adalah dengan kasih sayang yang tulus. Makanya nih Teh Rahma nih ya, mungkin yang udah pernah sertifikasi atau teman-teman yang lain yang pernah ngajar Umi, sebisa mungkin ketika kita mengajar Umi adalah dengan wajah yang ceria, dengan kesabaran dan lain-lain gitu, dan tentunya dengan teladan gitu ya. Maka kenapa ketika kita mau belajar Umi juga kita harus mikir bukan mikir, kita harus berpikir oh ini adalah cara pendekatan ibu gitu ya. Jadi maksud cara pendekatan ibu, oh bayangkan aja kita dulu diajarin sama ibu kayak gimana gitu ya. Itu untuk metode Umi. Masih belum bisa nih laptopnya, aduh lupa tadi mau minjam laptop sekolah buat kopiin PowerPoint-nya di sini nih. Sayang banget soalnya. Sayang banget. Oke, nah kalau metode Umi itu, lalu teman-teman insya Allah nanti kita pakainya ini ya, kita pakainya ini. Kalau di Umi itu ada jilid-jilidnya ya, ada 9 jilid yang harus kita lalui. Makanya pas Teteh tahu cuma 1 bulan akan susah kalau untuk bisa sampai sampai sempurna dan selesai Uminya gitu ya. Karena sejatinya belajar Quran itu nggak sebentar. Bahkan ada beberapa kisah guru-guru kita tuh untuk lulus Al-Fatihah itu perlu daurah yang berbulan-bulan gitu kan. Nah, di Umi itu ada jilid 1 sampai 6 untuk yang dasarnya, lalu setelah jilid 1 dan 6 lancar, nanti ada jilid Al-Qur'an, lalu ada jilid Ghoroibul Quran, dan yang terakhir adalah jilid Tajwid ya. Jadi ada 9 jilid yang harus teman-teman ikuti. Nah, kalau yang sekarang gimana? Ya udah yang sekarang mah kita metode cepat aja. Metode cepat aja gitu ya. Insya Allah semoga tidak mengurangi semangat teman-teman. Kalau misalkan pengen belajar lebih jauh lagi nanti bisa ikut kelas-kelas Umi di luar ya. Di Insan Karima ada, di tempat Teteh juga ada. Nanti boleh teman-teman kalau pengen lebih detail dan lain-lainnya boleh hubungi teman-teman yang memang udah berkecimpung di Umi lebih lama gitu ya. Gitu. Nah, itu untuk metodologi Umi. Di sini Teteh dikasih target nih sama panitia gitu kan. Selain ngajarin tahsin ya, Teh ajarin juga makhorijul hurufnya, cenah. Ajarin juga makhorijul hurufnya. Nah, kalau di Umi makhorijul hurufnya itu kayak tadi, langsung. Jadi A, langsung dijelaskan A. Gak ada penjelasan detail yang sambil ngafal dan lain-lain. Bentar, mau sambil liatin salah satu kitab yang selalu Teh jadikan rujukan. Nah, ini namanya ada kitab Hidayatul Mustafid. Covernya seperti ini dan tipis. Ini yang jadi salah satu kitab yang Teteh dulu belajar. Di sini kalau mau belajar makhorijul huruf, ini lengkap. Ada yang pernah belajar Hidayatul Mustafid? Ya. Nah, ini lengkap di sini.
Nah, pernah di pondok ya, biasanya di pondok pakai Hidayatul Mustafid untuk awal-awal. Di sini lengkap, nanti untuk belajar makharijul hurufnya teteh pakai sumbernya ini ya. Jadi kalau teman-teman nanya itu sumbernya dari mana teh? Teteh dari kitab ini Hidayatul Mustafid, dan di sini isinya pertanyaan antara guru dan murid. Jadi muridnya nanya di mana letaknya alif gitu, di mana letaknya ya dan lain-lain, teteh pakainya di sini ya. Nanti kalau teman-teman mau coba belajar pakai ini juga boleh gitu ya. Itu apa artinya tartil gitu kan. Bahkan di sini itu dijelaskan gitu kan domah kasroh itu gimana pengertiannya dan lain-lain gitu ya. Sampai ke mad dan sejenisnya gitu ya. Itu. Nah, itu untuk permulaannya ya. Lalu masih belum bisa. Tata tadinya mau mulai dari Umi jilid 1 aja dulu hari ini. Bentar, kelihatan nggak ya? Ya. Nah, terus cara pembacaan Umi itu biasanya bernada. Ada yang pernah tadi kalau nggak salah sama operator saat waiting room itu diputarkan murotalnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada nadanya ya. Beda dengan kita ngaji biasa. Nadanya apa? Nadanya naik turun pokoknya tiap udah naik terus nanti ayat selanjutnya turun, terus udah naik ayat selanjutnya turun. Na 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 gitu ya. Jadi gitu nada Umi. Gitu ya. Aku masih belum terbiasa, nggak apa-apa. Nanti juga terbiasa. Tata juga saat dulu belajar Umi tuh masih belum terbiasa dengan nada, gitu kan. Tapi ternyata setelah pakai nada, oh ternyata lebih mudah gitu kan. Lebih mudah entah itu dalam hafalan gitu kan. Biasanya Tata ngafal hafalan gitu, yang lebih mudah itu. Gitu. Nah, terus cara pembacaan ketika kita belajar di Umi itu adalah cepat dan tepat. Jadi ketika baca, misalkan lagi Iqra mah A, ba gitu kan. Mana ya? Sebentar. Kelihatan nggak ya? Kita share screen. Atau belum? Atau Tata sambil share deh. Ini baru bisa di Tata share ke Agustia ya. Iya, Teh. Coba di Umi jilid 1 dulu. Coba di Umi dulu. Mana? Nanti kita coba di Umi jilid 1 dulu. Di pertemuan selanjutnya kita coba setiap pertemuan coba ulik 2 sampai 3 jilid ya. Agak susah ngejarnya ini teh sebetulnya ya. Karena kan biasanya satu pertemuan berapa halaman gitu kan. Jadi sebetulnya di laptop Tata udah udah share screen tapi ternyata belum muncul ya. Oke. Nah, terus kalau tadi kita belajar Umi itu ternyata pendekatannya pendekatan ibu, maka di Umi itu ada jargonnya. Jargonnya apa? Umi, nah, mudah, menyenangkan dan menyentuh hati. Mudahnya itu apa? Karena tidak terlalu banyak penjelasan. Menyenangkannya itu apa? Karena biasanya ketika Umi bersama teman-teman yang lain itu akan terbawa semangatnya. Ditambah pembawaan guru yang
memang menyenangkan gitu ya. Dan menyentuh hati. Menyentuh hatinya kenapa? Karena tadi pakai pendekatan-pendekatan ibu. Udah kelihatan ya? Udah Teh. Iya, udah ya. Ya, Udah. oke. Ya. Teteh kirim ke Agustia juga itu, khawatirnya di Teteh ada kendala. Nah, sebelum belajar Umi, kita biasakan baca doa. Baca doanya juga beda ternyata, gitu kan. Nah, baca doanya gimana? Nanti teman-teman membaca doa untuk kedua orang tua, lalu doanya Nabi Musa, dan dilanjutkan dengan doa awal pembelajarannya Umi. Nah, untuk coba latihan, silahkan nanti teman-teman ikuti, boleh di open mic, ikuti, lalu nanti Teteh bacakan, teman-teman ikuti ya, sambil Teteh ini share doanya. Belum kelihatan ya ternyata doanya. Nah, kelihatan nggak doanya? Perlu di zoom sih. Zoom. Jadi lupa zoom tuh gimana? Kelihatan nggak ya? Teman-teman zoom aja ya. Kelihatan Teh. Oke, nah sebelum mulai kita baca doa terlebih dahulu, silahkan teman-teman diangkat tangannya, ditundukkan kepalanya, lalu kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama ya. Boleh dibuka mic-nya. Yuk. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dilanjutkan doa untuk kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya mu'minina amin. Terus doa Nabi Musa. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bika nasta'in wa atriq bihi lisan washrah bihi sadri wa yasta'mil bihi jasadi hawlika wa quwwatik innahu la hawla wa la quwwata illa bik innahu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil. Nah, itu doa pembukanya. Panjang ya? Atau bagi teman-teman yang belum terbiasa membaca doanya, nanti boleh ini di screenshot aja. Nanti seiring berjalannya latihan, teman-teman mungkin nanti akan terbiasa ya. Akan terbiasa dengan doa ini. Tapi biasanya Umi pakai doa ini. Al-Fatihah, doa untuk kedua orang tua, dan doa untuk doanya Nabi Musa ketika menghadapi Raja Fir'aun gitu ya. Karena kita minta sama Allah, ya Allah, mudahkanlah ucapan aku ketika belajar ini. Ya. Dan ini doa awal pelajaran. Gitu. Bentar. Share screen-nya loading ya? Di Agustia udah ini belum ya? Udah terkirim belum ya
filenya dari Teteh? Kalau udah terkirim boleh deh Agustia yang atau siapa nih yang share? Oke, nah itu doanya ya. Oke, bisa nggak kebuka nggak ininya? Nah, kalau di UMI sendiri sebelum belajar biasanya ada hafalan. Kalau di UMI sendiri, sebelum belajar kita menghafal. Hafalnya apa? Setiap jilid UMI itu target hafalannya beda-beda gitu ya. Tapi untuk teman-teman di sini karena kita waktunya terbatas dan tidak akan kayaknya nggak akan cukup gitu ya kalau untuk belajar sambil hafalan juga. Jadi untuk hafalannya kita lewati dulu gitu ya. Jadi nanti teman-teman fokus ke UMI aja gitu ya. Harusnya pakai hafalan gitu. Kalau misalkan mau diagendakan offline untuk belajar UMI silahkan, ayo kita belajar bareng-bareng gitu. Ya, ya misalkan satu kelasnya 10 orang, 10 sampai 15 orang boleh banget gitu ya. Gitu. Ada nggak ya, Dek? PPT-nya bisa nggak? Bukan PPT sih, itu PDF si bukunya. Buku fisiknya sebetulnya ada, Tata juga ada, cuma biasanya buku fisiknya itu hanya boleh dibeli oleh orang-orang yang sudah sertifikasi atau oleh lembaga yang memang mau menerapkan UMI gitu. Jadi harus ada pertanggungjawabannya ke UMI daerah. Makanya gak sembarang orang punya buku UMI-nya biasanya. Ya. Nah, cara pembacaan UMI itu cepat dan tepat. Gimana contohnya cepat itu? Bentar. Kita tunggu di Oke. Oh iya, ini juga yang nanti yang Teteh share itu buat yang murid, bukan murid, apa? Buat yang siswa. Ada buku UMI yang metodenya pakai remaja atau dewasa gitu ya. Tapi kita coba pakai yang ini dulu gitu. Ada masuk nggak, Dek, filenya, Dek? Nah, Nah, ini untuk jilid 1. Setiap jilid beda-beda warnanya. Nah, biasanya yang baru belajar itu pakai metode pembelajaran Al-Quran Umi jilid 1 dulu. Tapi Teteh tadi lihat teman-teman kayaknya teman-teman mah jilid 1, jilid 2 udah lancar ya. Cuma ini mah sebagai pembukaan mengenal metode aja. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan ke apa ya? Ke yang lebih dari Umi jilid 1. Tuh, jadi setiap kelas itu sebetulnya cuma cukup 10 sampai 15 murid. Gitu ya. Nah, atau misalkan LDK pengen nih, pengen deh kayaknya Umi dijadwalkan untuk kita dijadwalkan untuk offline atau biar kelasnya kondusif. Nah, karena tadi ada Teh Rahma juga yang sertifikasi bareng Teteh, nanti dibagi 2 kelas. Misalkan ada yang sama Teh Rahma, ada yang sama Teteh gitu. Nah, insya Allah kalau udah sertifikasi, cara mengajarnya juga sama. Ya, Teh Rahma ya. Gitu. Ya. Boleh di ke bawah? Ya ada beberapa cara sebetulnya ketika kita belajar UMI ada caranya yang bareng-bareng sama yang lain gitu kan. Nah, di pokok bahasan jilid 1 itu kita mengenal dulu, mengenal apa? Mengenal huruf. Orang ketika belajar Quran yang mereka kenal apa? Huruf. Gitu ya. Hurufnya cuma harokat fathah. A, ya gitu kan. Terus membaca 2 sampai 3 huruf tunggal berharokat fathah. Coba di next lagi. Kita coba. Nah, langsung dibaca, tidak dieja atau tanpa diurai. Cara membacanya pendek dan cepat ya. Ya, cepat ya pendek dan cepat. Ya. Dah. Nah, makanya ketika di UMI biasanya ada alat peraganya. Nah, ini tampilan buku UMI ya. Cepatnya gimana? Oke, teman-teman boleh ikuti ya.
kita basmalah dulu. Teman-teman boleh ikuti, boleh sambil dibuka mic-nya juga boleh ya. Caranya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah sebentar, sedikit ini koreksi dari Teteh. Tadi maksud Teteh adalah ketika istiqomah panjang pendek, Bismillah. Nah itu kan panjangnya tuh sebetulnya satu ayun atau dua alif. Jadi cukup Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayun, sekali ayun aja. Sekali ayunan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali yang rahim itu lebih panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih panjang ya. Ada kadang-kadang yang bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terlalu panjang lahnya gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan huruf-huruf panjang ini, yang panjang ini gitu kan, itu yang panjangnya fathah berdiri gini gitu, itu cukup satu ayun. Nah, ini dibelajari di UMI itu nanti jadi 3 ya, kalau panjang-panjang itu. Oke, cara bacanya gini. Yang pertama ini materinya. Aba. Coba. Aba. Jadi langsung aba. Jadi ketika Aba. A-nya seperti ini, ba seperti ini. Aba. Aba. Terus bawahnya a a a a a Oke. Yang bawah yang 2 ini a a a a a a. Oke, jadi yang 2 ini dibacanya barengan, 2 yang tengah barengan, 2 yang tengah juga 2 yang pinggir juga barengan. Bedanya yang pertama gini, a a a a a a a a gitu ya, dibuka mulutnya. Diulang dari awal, dari aba. 1 2 3. Aba. Oke, jangan. Nah, tadi ada yang a. Nah, itu masih panjang. Ini pendek dan cepat. A. Ya. Sekarang yang ba-nya. Ba. Oke, yang bawahnya aba ba. Nah, ini untuk Umi jilid pertama. Makanya ketika di jilid pertama, sebisa mungkin kita mengenalkan makhraj. Nah, sebisa mungkin teman-teman betul makhrajnya. Ya, makhrajnya apa? Nanti di pertemuan selanjutnya coba Teteh masuk ke makhraj dulu ya. Nah, alif itu makhrajnya ada di mana? Alif itu ada di tenggorokan. Ya, makanya tenggorokan dan kan itu A ya, itu ada fathah di atas gitu ya, yang garis di atas. Nah, gabungan dari tenggorokan dengan rongga mulut, makanya ketika mengucapkan A itu dibuka suaranya A gitu ya. Nah, letaknya ada di mana? Letaknya ada di tenggorokan. A tenggorokan sini gitu ya. Atau bahasa lainnya adalah adnal halqi gitu ya. Kalau dalam bahasa makhrijul huruf. Nanti insya Allah kita belajar ya. Kalau ba gitu ya. Itu ada di makhrajnya, ada yang tahu di mana? Di asyafatani atau bibir. Ba. Sama kayak wa dan ma dan fa. Cuma bedanya kalau fa itu bibir bagian bibir bawah bagian dalam bertemu dengan ujung gigi atas. Fa gitu kan. Kalau ba, wa, ma sama, itu keluar dari 2 bibir. Ba. Ya, jangan sampai ada yang nyebut ba tapi bibirnya nggak ketemu. Ba cuma gitu doang.
ba, ba. Ya, ba. Yang jelas ba gitu. Kalau a dibuka yang jelas a, ba, ba. Tata coba bacakan. A, ba, a, 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 ba, 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 ba. Nah, nyebut babanya juga harus lepas. Baba, baba, baba. Kadang ada yang nyebutnya gini, ba, 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 ba. Nah, kalau kayak gitu berarti setelah ba itu ada hamzah yang sukun. Karena kalau ba sendiri cukup ba. Kalau ba terus di depannya ada hamzah sukun, dibacanya ba. Ya nggak? Kebayang nggak teman-teman hamzah sukun? Gitu ya. Ya. Maka ketika ini cukup teman-teman lepaskan ba, 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 a, ba, 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 abata, ba, aba, gitu. Ya. Oke, sampai sini ada makhraj alif dan ba. Coba di next lagi. Nah, coba kita ke yang halaman 3 aja. Ya, ikuti bareng-bareng. Teteh bacakan, nanti teman-teman ikuti ya. Batasa. 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 Sa, 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 sa. Sa. Nah, tadi ada yang bilang sa. Itu sedikit kurang tepat karena ada hamzahnya setelahnya. Sa. Lepas aja. Jadi jangan sa. Nah, itu berarti ada tekanan setelah huruf sa. Ya. Ke bawahnya sa. Oke, lagi ada sasata. Sasaba. Saaba. Saata. Baasa. Atasa. Tasaba. Basata. Abata. Batasa. Oke, di sini ada huruf baru. Hurufnya apa? Ta dan sa. Ini ceritanya kalau kita ini karena Umi jilid 1 biasanya tepat buat orang-orang yang belum tahu huruf. Nah, tapi kalau teman-teman udah tahu huruf, berarti yang harus teman-teman perhatikan adalah makhrajnya, gitu ya. Ta itu ada di mana? Ta itu ada di lisan. Nah, nanti insya Allah kita belajar ya. Hadapan insya Allah. Di lisan. Lisan itu apa? Lidah. Jadi yang gerak itu lidah. Ta itu ada di mana? Keluar dari ujung lidah, bertemu dengan gusi bagian atas. Ta. Ta itu mirip kayak da dan po. Ta dan po itu sama. Ya. Terus kalau sa di mana? Sa itu ada ujung lidah keluar sedikit bertemu dengan ujung gigi depan bagian atas. Makanya kenapa ketika kita belajar sa biasanya sama orang tua kita, ayo gigit lidahnya dikit ke depan. Sa gitu kan. Tete ingat dulu soalnya belajarnya gitu. Ayo kamu kalau baca sa gigit lidahnya dikit gitu. Beneran digigit pas anak kecil mahnya. Padahal bukan digigit-gigit gitu, tapi keluarin dikit. Ujung lidahnya keluar dikit. Sa dengan ujung gigi depan bagian atas. Sa gitu ya. Coba Teteh mau minta siapa ya yang mau Teteh tunjuk? Coba Teh Fani. Oh, Fani A tuh kalau Fani Nur Cahali mau bukan ya? Angkatan berapa ya? Kalau Fani A ini angkatan berapa? Ada nggak Teh Faninya? Oke, kalau nggak ada coba siapa ya? Ada yang mau coba dulu? Oke, Teh Anissa Suci aja. Anissa Suci Nur Azizah. Nah, sambil kenalan Teh. Kita belum kenalan.
Yuk, Anissa Suci Nur Azizah, boleh dibuka mic-nya? Surat Teteh masuk nggak? Masuk? Masuk teh. Oke, Masuk yuk. teh. Anissa bisa buka mic nggak? Anissa Suci Nur Azizah. Belum dibuka soalnya mic-nya. Oh, oke. Oke. Siapa aja yang mau ya? Teh Rahma Amalia aja. Yang kelihatan di slide saya Teh Rahma Amalia. Tadi belum kenalan soalnya dari mana? Iya teh. Nama aku Rahma Amalia. Dipanggilnya Rahma sih kalau di kuliah. Di Unida aku teh. Oke. Iya. Angkatan? Angkatan 22. 22. LDK juga? Iya. Oke. Teman-teman LDK maaf ya, Teteh lupa-lupa yang Teteh ingat beberapa. Ya Allah. Oke, Gak coba apa-apa. dibaca halaman 3 dari atas sampai bawah. Bismillah, basmalah dulu. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Batasa sa 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 sasata sasaba saaba saata baasa atasa sasaba basata abata batasa. Oke. Sadaqallahul azim. Masya Allah, barakallah. Sudah betul, cuma kalau di Umi itu kurang lengkap kalau nggak pakai nada. Iya. Sasata, sasaba, Oh, iya. saaba. Nggak apa-apa, belum terbiasa ya. Iya teh. Oke. Oke, kita next halaman selanjutnya Teh. Coba kita satu halaman aja dulu. Satu halaman lagi. Nah, ke halaman 5. 5. Kalau yang halaman 4 itu buat latihan makhraj dari alif sampai sa berharokat fathah ya. Kalau mau teman-teman latihan di situ. Oke, di halaman 5 kita ada huruf baru. Ini kita sambil belajar makhraj aja ya. Nah, ini ada huruf baru. Kalau tadi kita belajar sa, kalau ini ada tambahan ja. Ya. Ja, ja, ja. Nah, ini makhrajnya ada di tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Tengahnya lidah bertemu dengan langit-langit. Ja, 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 ja. Ada beberapa orang yang mengucapkan ja itu becek. Teteh bukan pertama kali Teteh dalam perjalanan Teteh belajar Umi, beberapa kali diingatkan sama guru Teteh karena, ja kamu becek. Ja-nya becek tuh gimana? Ja. Kumanya. Jadi lupa ja becek itu gimana. Gitulah pokoknya nama. Biasanya nanti kedengaran kalau ja-nya becek gitu ya. Nah, keluarnya dari mana? Dari tengah lidah bertemu dengan langit. Mirip kayak huruf ya. Kalau kita nyebut ya, itu sama kayak ja. Posisi lidahnya. Ya, ja, sya. Sya yang shin titiknya 3. Ada orang kalau belajar sya tuh harus monyong cina. Sya gitu kan. Kalau sama sa, kalau sya mah sya sambil dimonyongkan. Padahal makhrajnya shin itu bukan di bibir, tapi di lidah. Yang dimainin lidah bukan bibirnya. Ya enggak? Bukan bacanya sa dan sya gitu kan, tapi yang dimainin adalah bibirnya. Sya, ja, ya itu di makhraj yang sama. Sya, ja, ya, cuma memang ada gerakan bibir yang berbeda gitu kan, tapi tidak harus. Dulu kan diajarin sya titik tilu teh cenah kuduh manyun bukan mah ya gitulah nya cenah. Itu ya. Makhrajnya ada di tengah lidah bertemu dengan langit. Kita coba baca. Saja. Diulang. Oke. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Jaja. Ja, ja, sa,
tajaja, Jajasa, tajaja, jabaja, ajaba, jabaja, abaja, ajaba, tajasa, jabata, tajasa, jabata, bajasa, abata, bajasa, abata, batasa, tasaja, bajasa, tasaja. Oke, coba Mai, dibaca Mai. Mai ini ya, Marsina, itu Marsina. Takutnya Mai yang satunya lagi. Iya, teh. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang bismillahnya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saja, jaja, jajasa, tajaja, jabaja, ajaba, tajasa, jabata, bajasa, abata, batasa, asa. Oke, sedikit koreksi dari Tata adalah yang ja yang di atas bukan ja. Itu ada spasinya jadi ja gitu ya. Ada spasinya jadi nggak usah langsungin ya. Nah, gitu ya cara Iya, oke. Itu cara bacanya. Nanti insya Allah kita belajar lagi untuk halaman-halaman lainnya. Tapi biasanya kalau di Umi, untuk pindah jilid itu, untuk misalkan kita mau naik jilid 2, nah kita harus tes dulu jilid 1 sama sama orang yang memang sudah tersertifikasi. Nah, biasanya siapapun yang belajar, ketika baca kadang-kadang jabaja, aja, gitu kan. Karena metodenya cepat dan pendek gitu kan. Nah, dengan metode Umi, ketika mereka terbiasa dengan cepat dan pendek, itu biasanya akan lebih tepat sih hurufnya. Karena terbiasa dengan tempo seperti itu. Jajasa, tajaja, jabaja, ajaba. Gitu. Yang Teteh rasakan seperti itu. Ya. Metode lain pun memang punya kelebihannya masing-masing. Gitu ya. Tidak bermaksud metode lain kurang tepat gitu ya. Coba sekarang Teteh minta di next halaman ada halaman yang latihannya. Belum deh ternyata. Oh, di alat peraga ada soalnya. Oke, di halaman 4 aja, Dek. Halaman 4 aja. Halaman 4 Teteh minta siapa ya? Ada yang mau coba nggak? Tanpa Teteh tunjuk. Oke, mangga Teh Aida. Masya Allah, Ibu Mas'ulah. Boleh halaman 4 dibaca. Ya, ini untuk latihan, untuk memperlancar. Biasanya setiap beberapa huruf selanjutnya akan buat memperlancar. Mangga Teh Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Batasa, babasa, tatasa, tasaba, sata'a, saba'a, sabata, asaba, sa'aba, ba'asa, tabasa, tasata, tasata, sataba, basata, ba'ata. Shadaqallahul azim. Oke, barakallah ya. Nah, itu untuk latihannya. Oke. Sampai untuk hari ini mungkin sampai sini dulu ya teman-teman, karena waktunya juga udah ternyata Teteh nggak kerasa, Teteh ngomong-ngomong aja udah 9:30. Kecuali teman-teman mau lanjut gimana nih, Teteh kembalikan lagi ke teman-teman aja sih. Mau lanjut atau gimana? Lanjut, cukup dulu ya. Oke, insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita bahas yang lain gitu ya. Sambil kita belajar makhraj huruf yang lain gitu ya. Nanti ada selain makhraj ada sifat huruf. Sifat huruf nanti teman-teman tahu huruf-huruf mana sih yang anginnya itu harus ngalir. Atau ternyata nafas kita itu harus ditahan atau ngalir. Itu ada sifat-sifatnya. Atau ternyata ada sifat-sifat huruf yang memang mengharuskan kita tebal atau tipis cara pengucapannya. Ada sifat huruf juga yang harus ditekan atau enggak dibacanya. Nah, itu panjang lagi nanti teman-teman untuk
sifat huruf mah sepertinya belum bisa teteh bahas karena sepertinya makhraj juga banyak yang harus kita pelajari ya. Untuk hari ini pengenalannya sampai situ dulu, pengenalan metode Umi dan mungkin tadi ada asesmen di awal. Lalu makhraj sedikit lah sampai huruf ja gitu ya. Tapi insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan bahasan lain. Semoga minggu depan nanti tadi tuh teteh mau ngirim ke Agustia PPT-nya ya. Tapi qadarullah tetehnya baru banget sampai ini teh, baru banget sampai dari sekolah jadi belum sempat buka-buka laptop. Jadi pas buka laptop ternyata laptopnya agak ngeheng. Ya udahlah qadarullahnya gitu ya. Gitu. Insya Allah minggu depan semoga tidak ada kendala teknis yang terlalu kentara gitu ya. Semoga sehingga kita bisa belajar lebih lancar lagi. Dan harapannya kalau teman-teman mau offline gitu ya, sayang teteh cuma punya waktunya sore doang di hari biasa teh ya. Lebih enak offline sebetulnya ya. Ada alat peraganya, ada bukunya gitu ya. Kedengaran juga suara, bukan suara aslinya, ya suaranya lah gitu ya. Gitu ya. Itu mungkin dari Teteh, semoga bermanfaat untuk materinya hari ini, meskipun sedikit, tapi semoga menambah semangat teman-teman untuk terus belajar lagi, gitu ya. Sekian dari Teteh, mohon maaf kalau ada banyak kekurangan atau kekhilafan. Teteh kembalikan ke Ibu MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair teh atas materi yang telah dipaparkan. Untuk selanjutnya merupakan sesi tanya jawab. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Boleh raise hand atau mungkin di kolom chat. Oke, ada Teh Najla. Silahkan, boleh dibuka mikrofonnya. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya. Izin bertanya ya, untuk ke Teh Nabila, pernah nggak sih Teh ini kayak nemu gitu orang yang ngomong janya itu kan kalau misalnya Jawa kan medok ya gitu. Pernah nggak? Terus kalau misalnya pernah itu gimana? Pernah teman Teteh kan di sekolah beberapa ada yang Jawa, ada yang kayak gitu. Ja-nya tuh ja tebel gitu ya. Nah, teman-teman sebetulnya bukan hanya ja. Huruf-huruf lain kalau kita sudah terbiasa mengucapkan tapi belum makhrajnya belum betul, ketika kita baca ya udah kita bacanya kayak gitu aja. Misalkan kita terbiasa baca sya tuh bibirnya sampai gitu sya. Ketika baru belajar biasanya belum terbiasa. Tapi dengan banyaknya latihan, dengan banyaknya tilawah, nanti lidah kita itu ngikutin. Dulu teteh nggak bisa nyebut lo-nya yang tebal. Ayo teteh datang ke kelas, dulu ada nama gurunya tuh bukuku. Teteh datang terus ke bukuku, iya aku nggak bisa ro-nya, aku nggak bisa ro gitu kan. Ro kita teh kenana ro nu r-na teh di r kan gitu kan. Ternyata nggak kayak gitu. Padahal udah latihan, tetap nggak bisa. Tapi ternyata ketika dilatih, nanti lidah kita ngikutin sendiri. Kenapa kita lidahnya kayak gini ya? Karena kebiasaan kita kayak gini. Ya nggak? Kita ngobrol mungkin teteh udah 25 tahun teteh ngobrolnya kayak gini. Oh ternyata ketika teteh dibetulin, misalkan huruf apa ya? Huruf fa-nya karena teteh terbiasa fa-nya nggak pakai tidak menggunakan makhraj yang betul. Biasanya awal-awal hayo we fa teh pak deui gitu kan. Kalau cek Sunda mah gitu kan. Tapi nanti karena udah terbiasa, dibiasain, biasanya bibirnya ngikutin sendiri karena udah ngebiasain diri. Fa tuh ya. Atau misalkan huruf lain lagi yang huruf ha yang ada di di halki gitu ya, yang ada di tenggorokan, kita biasanya nyebutnya cenah ha alit jeung ha ageng. Ha alit mah ha biasa, ha ageng mah he gitu kan, baheula mah gitu ceritana. Nah, ternyata pas teteh belajar ha tuh di tenggorokan kayak kita nyebut hai gitu kan. Oh, dulu mah nggak biasa, tapi karena dibiasain
Oh belajar terus, oh belajar huruf H gitu kan, belajar huruf H gitu kan. Atau misalkan ada pernah belajar dengan metode kayak gini, babi bu babe. Ada yang pernah belajar? Nah, itu juga bisa jadi buat latihan buat ngebiasain lidah atau mulut kita biasa dengan makhraj yang betul. Gitu. Babi bu babe. Gitu kan ada kan yang belajar kayak gitu. Nah, itu juga bisa selain melatih diri untuk lidahnya terbiasa dengan makhraj itu adalah latihan lainnya adalah tilawah. Makanya kenapa Allah itu nyuruh kita tuh rajin-rajin tilawah gitu kan. Selain ketika kita belajar Quran, belajar tahsin, nggak akan betul tahsinnya kalau nggak kita aplikasiin ke Al-Quran. Ya, udah bisa nih, udah fasehat banget, ro-nya bagus, kho-nya bagus gitu ya. Segalanya bagus, nggak baca Quran, nggak biasa nanti lidahnya. Gitu ya. Ada beberapa teman teteh yang kayak gitu. Maaf, ini teteh nyanyi dikit, teteh jadi kemana-mana. Oke, gitu Najla ya. Semoga bisa menjawab. Apakah Najla medok? Enggak, teh paling enggak Sunda. Pak. Oh, Sundanya. Paknya jadi pak gitunya. Ba tewe, ba kekok gitu kan, bukan ba yang ba, bukan ba dengan makhraj yang sebetulnya gitu. Oke, ada lagi mau nggak dikembalikan lagi ke MC? Ya, baik. Teh ada lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa teman-teman. Oke, mungkin nggak ada yang mau bertanya lagi. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa, pembacaan kesimpulan dulu ya Teh. Tadi kita sudah belajar mengenai kayak kenapa sih ada metode UMI gitu kan. Terus petunjuk umumnya pembacaannya seperti apa, dan tadi juga sudah melakukan asesmen masing-masing dengan koreksi dari Teh Nabil. Terus ada penjelasan juga kalau misalkan di UMI itu ada 9 jilid. Kalau di jilid 1 yang tadi kita baru pelajari itu mengenal huruf, sekaligus mengenal di mana tempat dari makhraj itu. Tadi yang alif ada di tenggorokan, yang ba itu ada di bibir, kalau ta itu lidah bertemu dengan pangkal belakang gigi seri atas, kalau misalkan fa itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, kalau ja itu tengah lidah dimantapkan dengan langit-langit atas. Nanti untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai makhrajul huruf di huruf-huruf lainnya, juga ada sifat huruf yang tebal tipis. Mungkin seperti itu kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini. Untuk selanjutnya ada pembacaan doa penutup kepada Teh Aida. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, bismillah. Suaranya terdengar? Terdengar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita alhamdulillah sudah melaksanakan kelas tahsin perdana pada malam hari ini. Semoga semangat kita terus terjaga dan di pertemuan berikutnya bisa lebih semangat lagi. Oke, kita ucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad jatama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawasfikillahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik
إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair, Teh Aida. Untuk selanjutnya mungkin ada sesi dokumentasi ya kepada teteh-teteh untuk dibuka kameranya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh operator. Yang lagi bisa buka videonya, opennya, silakan ya. Hitungnya dari 1, saya pertama, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Udah ya. Jazakallah khair, Teh Halimah. Alhamdulillah ya, teteh-teteh kita setelah sampai di penghujung acara. Jazakumullah khairan kasih kepada teteh dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan training for muslimah edisi kelas tahsin. Jazakillah khair juga buat Teh Nabil yang telah mengisi materi tahsin untuk pertemuan perdana kali ini. Semoga ilmu yang dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita bisa terapkan ketika kita membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Turun ya teman-teman ya, kita izin keluar nih. Terima kasih Teh. Terima kasih banyak Teh.